Pagi di kampung itu selalu dimulai dengan suara yang sama. Ayam berkokok dari belakang rumah, disusul bunyi sapu lidi yang diseret pelan di halaman tetangga. Udara masih dingin, sedikit basah oleh embun yang belum sepenuhnya hilang. Dari terdengar suara azan subuh yang terlambat bergema, seperti terseret angin yang malas bergerak. Bu Sarti sudah bangun sejak sebelum azan. Ia duduk di dapur kecilnya, di depan tungku yang menyala pelan. Asap tipis naik ke atas, menempel di lengket-lengket yang mulai menghitam. Di depannya, beberapa ikat daun-daunan tergeletak daun kunyit, sambiloto, dan beberapa godong lain yang ia ambil dari kebun belakang. Tangannya bergerak pelan, memisahkan daun yang masih segar dan yang sudah mulai layu. Sesekali ia berhenti, menatap kosong ke arah pintu dapur yang terbuka sedikit. Dari celah itu, cahaya pagi masuk tipis-tipis, tapi tidak cukup untuk membuat ruangan terasa hangat. Kalau hari ini masih sepi juga, gumamnya pelan, nyaris tidak terdengar. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Sudah 3 bulan warung jamunya sepi. Dulu, masih ada beberapa pelanggan tetap ibu-ibu yang habis dari pasar, atau bapak-bapak yang singgah sepulang kerja. Tapi sekarang, orang lebih memilih jamu botolan dari toko depan jalan besar. Lebih praktis, kata mereka. Bu Sarti menarik napas panjang. Di sudut dapur, sebuah gentong tanah liat berdiri diam. Air di dalamnya biasanya ia gunakan untuk merebus jamu. Hari ini, permukaannya terlihat tenang, memantulkan bayangan dapur yang redup. Ia bangkit perlahan, mengambil gayung, lalu menyendok air dari gentong. Suara air yang terguncang terdengar agak keras di ruangan yang sunyi. Masih cukup, katanya pelan. Ia mulai merebus air, lalu memasukkan dondon yang sudah ia pilih. Bau pahit khas jamu mulai memenuhi dapur. Bau yang sudah sangat ia kenal. Bahkan mungkin sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun hari ini, bau itu terasa hambar. Tidak ada yang berbeda. Tapi juga tidak ada yang benar-benar terasa saat matahari mulai naik. Bu Sarti membuka warung kecil di depan rumahnya. Warung itu sederhana, hanya meja kayu panjang, beberapa bangku, dan rak kecil berisi botol-botol bekas yang ia gunakan untuk menyimpan jamu. Catnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Ia menyapu lantai pelan, lalu menata jelas-jelas di atas meja. Jalanan di depannya mulai ramai. Anak-anak berseragam sekolah berjalan berkelompok sambil bercanda. Ibu-ibu lewat membawa kantong plastik dari pasar, sesekali melirik ke arah warung Bu Sarti. Tapi tidak ada yang berhenti. Pagi, Bu Sarti, sapa seorang tetangga yang lewat. Pagi, jawabnya sambil tersenyum tipis. Masih jualan ya? Iya, masih. Tetangganya mengangguk, lalu melanjutkan jalan tanpa berhenti. Bu Sarti kembali duduk di bangku kecil di belakang meja. Tangannya diam di bangkuan. Ia memperhatikan jalanan, berharap ada satu saja orang yang mampir. Waktu berjalan lambat, matahari naik sedikit demi sedikit. Bayangan pohon di depan rumah mulai bergeser, tapi warung itu tetap sepi. Hanya suara angin dan sesekali motor lewat yang terdengar menjelang siang. Akhirnya ada satu pelanggan, seorang bapak tua yang memang sudah lama menjadi langganannya. Seperti biasa, Bu, katanya sambil duduk pelan. Bu Sarti langsung bangkit. Ada sedikit semangat yang kembali di wajahnya. Iya, Pak. Tunggu sebentar. Ia menuangkan jamu ke dalam gelas. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena berat, tapi karena harapan yang terlalu lama tidak datang. Bapak itu meminum jamunya perlahan. Wajahnya datar, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Masih sama rasanya, katanya setelah selesai. Bu Sarti tersenyum kecil. Syukurlah kalau cocok, Pak. Bapak itu mengangguk, lalu membayar dan pergi. Hanya itu. Setelah itu, warung kembali sepi. Sore hari, langit mulai berubah warna. Oranye pucat menyebar di antara awan tipis. Anak-anak yang tadi pagi berangkat sekolah kini sudah kembali, berlarian di jalanan. Beberapa dari mereka melirik ke arah warung Bu Sarti, lalu berbisik satu sama lain. Tidak jelas apa yang mereka katakan. Bu Sarti pura-pura tidak melihat. Ia mulai membereskan jelas-jelas yang tidak terpakai. Hari ini, lagi-lagi tidak ada hasil yang cukup di dalam rumah. Sebuah amplop tergeletak di atas meja. Ia tahu isinya tanpa perlu membukanya lagi. Tagihan yang belum ia bayar. Besok adalah batas terakhir. Kalau tidak dibayar, rumah itu bisa diambil. Ia duduk diam di kursinya, menatap ke arah jalan yang mulai gelap. Suara azan maghrib terdengar. Warga mulai masuk ke rumah masing-masing. Lampu-lampu menyala satu persatu. Warung Bu Sarti masih terbuka, tapi tidak ada lagi yang datang. Ia menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Ya Allah, bisiknya pelan. Tidak ada air mata, hanya suara napas yang terasa lebih berat. Dari bayosannya, malam turun perlahan.
Angin mulai terasa lebih dingin. Suara jangkrik menggantikan keramaian siang tadi. Jalanan di depan rumah Bu Sarti kini hampir kosong. Ia belum menutup warungnya. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang membuatnya tetap duduk di sana. Seperti menunggu sesuatu, atau seseorang dari kejauhan. Terdengar langkah kaki, pelan, teratur. Semakin lama, semakin dekat, Bu Sarti mengangkat kepala. Di ujung jalan yang remang, seseorang berdiri diam. Siluetnya samar, tertutup bayangan malam. Ia tidak bergerak, hanya berdiri, menghadap ke arah warung. Bu Sarti merasa dadanya sedikit sesak. Bukan karena, tapi karena ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Orang itu kemudian melangkah, mendekat, pelan, seolah tidak terburu-buru, dan tanpa ia sadari, tangan Bu Sarti mulai menggenggam ujung meja dengan erat. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, warungnya tidak terasa sepi, tapi juga tidak terasa biasa. Langkah itu berhenti tepat di depan warung. Lampu bohlam kecil yang menggantung di atas. Meja bergoyang pelan tertiup angin malam. Cahayanya redup, cukup untuk memperlihatkan wajah orang yang berdiri di hadapan Bu Sarti, tapi tidak sepenuhnya. Jelas, seorang lelaki tua, kulitnya keriput, tapi bukan seperti orang lelah. Lebih seperti terlalu lama hidup. Matanya dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin dilihat orang lain. Ia memakai baju lurik kusam dan sarung yang dililit. Seadanya, tidak ada senyum, tidak juga sapaan. Hanya diam menatap Bu Sarti. Cari, jemu pak? Tanya Bu Sarti pelan, berusaha menjaga suaranya tetap biasa. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat satu langkah lagi, lalu duduk di bangku paling ujung. Bangku yang biasanya tidak pernah dipakai. Masih jua, suaranya pelan, serak, seperti datang dari tenggorokan yang kering. Masih, Pak, masih ada, jawab Bu Sarti cepat. Ia berdiri, mengambil gelas, lalu menuangkan jamu dari teko. Tangannya sedikit gemetar. Ia tidak tahu kenapa. Saat ia meletakkan gelas di depan lelaki itu, ia sempat mencium sesuatu. Bukan bau jamu, bau tanah basah, seperti tanah yang baru digali. Ia menahan napas sejenak, lalu mundur pelan. Lelaki itu mengangkat gelas, menatap isinya cukup lama, sebelum akhirnya meminumnya. Tidak sekaligus, seteguk demi seteguk. Pelan, terlalu pelan. Tidak ada suara. Bahkan suara jangkrik di sekitar terasa seperti menjauh, pahit. Katanya akhirnya. Bu Sarti tersenyum kecil. Memang begitu, Pak. Jamu godong, tapi belum cukup, potong lelaki itu. Kalimat itu membuat Bu Sarti diam. Belum cukup? Ia tidak tahu maksudnya apa. Lelaki itu menaruh gelasnya. Kosong. Padahal Bu Sarti yakin. Tadi ia menuangnya penuh. Apa? Mau ditambah, Pak? Tanya Bu Sarti hati-hati. Lelaki itu menggeleng, pelan. Bukan itu. Ia kemudian menatap langsung ke arah Bu Sarti. Tatapan yang membuat Bu Sarti merasa seperti sedang dilihat lebih dalam dari sekadar wajahnya yang kurang. Bukan di jamunya, katanya. Hening. Angin berhenti sejenak seolah ikut mendengarkan. Bu Sarti mencoba tertawa kecil, walau terasa dipaksakan. Maksudnya, Pak? Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh sedikit ke arah dalam rumah, ke arah dapur, ke arah gentong. Bu Sarti merasakan sesuatu di dadanya, seperti ada yang mengganjal. Sudah lama sepi? Tanya lelaki itu tiba-tiba. Pertanyaan itu terlalu tepat. Bu Sarti tidak langsung menjawab. Kalau cuma 1-2 hari, masih wajar. Lanjut lelaki itu pelan. Kalau sudah berbulan-bulan, itu bukan soal rasa. Bu Sarti menelan ludah. Rezeki memang sudah ada yang ngatur. Pak? Jawabnya akhirnya, mencoba terdengar tenang. Lelaki itu tersenyum tipis. Betul, tapi ada yang memilih menunggu. Ia berhenti sejenak. Ada juga yang memilih menjemput. Karek itu menggantung di udara. Bu Sarti tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya berdiri, memegang ujung meja lebih erat dari sebelumnya. Lelaki itu kemudian merogoh kantong sarungnya. Ia mengeluarkan sesuatu kecil. Dibungkus kain hitam, ia meletakkannya di atas meja. Tidak dibuka. Kalau mau ramai, katanya pelan. Pakai ini. Bu Sarti menatap benda itu tanpa berani menyentuhnya. Apa itu, Pak? Cuma pengingat, jawab lelaki itu singkat. Pengingat apa? Bahwa setiap orang yang datang, tidak datang sendiri. Kalimat itu membuat tengkuk Bu Sarti meremang. Ia mencoba tersenyum lagi, tapi kali ini gagal. Saya tidak mengerti, Pak. Tidak perlu mengerti sekarang, kata lelaki itu. Nanti juga tahu. Hening lagi. Lelaki itu berdiri perlahan. Gerakan tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak berat. Seperti orang yang tidak terikat pada apapun. Syaratnya sederhana, lanjutnya sebelum berbalik.
Bu Sarti mengangkat kepala. Apa pak? Jangan pernah menolak yang datang. Ia mulai melangkah. Menjauh. Jangan hitung uang setelah maghrib. Langkahnya tetap pelan, tapi entah kenapa cepat menjauh. Dan suaranya terdengar lagi. Tanpa ia menoleh. Jangan pernah buang apa yang sudah dimasukkan ke dalam gentong. Bu Sarti berdiri kaku. Ingat itu saja. Lalu lelaki itu menghilang di gelap jalan. Tidak ada suara langkah yang menjauh. Tidak ada bayangan yang tersisa. Seperti tidak pernah ada. Malam kembali sunyi. Jangkrik terdengar lagi. Tapi terasa lebih jauh. Bu Sarti masih berdiri di tempatnya. Matanya tertuju pada benda kecil yang terbungkus kain hitam di atas meja. Ia tidak langsung menyentuhnya Bebe Ropason. Ia hanya menatap lalu perlahan. Ia duduk. Tangannya bergerak ragu. Cuma pengingat. Gumamnya pelan. Ia mengulurkan tangan, menyentuh. Kain itu dingin. Bukan dingin biasa. Lebih seperti dingin yang masuk ke kulit. Lalu menetap. Ia menarik tangannya cepat. Napasnya sedikit memburu. Di dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara kecil. Seperti air yang bergerak. Bu Sarti menoleh ke arah dapur. Ke arah gentong. Ia diam, mendengarkan. Suara itu tidak muncul lagi, hanya hening. Beberapa detik berlalu. Perlahan, ia berdiri dan membawa benda itu masuk ke dalam rumah. Langkahnya pelan. Setiap langkah terasa lebih berat. Di dapur, api tungku sudah hampir padam. Sisa bara merah menyala redup. Gentong itu berdiri di tempatnya. Diam, tidak ada yang berubah. Tapi entah kenapa, Bu Sarti merasa sedang diperhatikan. Ia mendekat. Semakin dekat, ia bisa melihat permukaan air di dalam gentong. Tenang, tidak bergerak terlalu. Tenang, tangannya kembali menggenggam kain hitam itu. Cuma pengingat, ulangnya lagi. Lebih pelan. Di luar, angin berhembus sedikit lebih kencang. Pintu dapur berderit pelan. Bu Sarti menutup mata sejenak. Lalu, tanpa benar-benar tahu kenapa ia membuka kain hitam itu sedikit di dalamnya. Ada sesuatu kecil, gelap, tidak jelas bentuknya. Tapi saat ia melihatnya, dadanya terasa sesak, seperti melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Ia langsung menutupnya kembali. Napasnya tidak teratur. Tangannya gemetar. Ia menatap gentong. Lalu, benda itu, lalu kembali ke gentong. Di luar, suara azan Isya mulai terdengar. Pelan, mengalun. Biasanya, suara itu membuat hati lebih tenang. Tapi malam ini, tidak. Bu Sarti masih berdiri di sana. Di antara gentong dan benda kecil di tangannya. Di antara ragu dan putus asa. Dan tanpa ia sadari, keputusan itu mulai terbentuk perlahan, diam-diam. Seperti sesuatu yang memang sudah menunggu sejak lama. Subuh datang seperti biasa. Suara azan terdengar dari surau kecil di ujung kampung. Mengalun pelan menembus dingin pagi. Ayam mulai berkokok bersahutan, dan angin membawa bau tanah basah dari kebun belakang rumah. Bu Sarti sudah duduk di dapur. Seperti kemarin, seperti hari-hari sebelumnya, tapi ada yang berbeda. Di depannya, di samping tungku yang belum dinyalakan, tergeletak kain hitam itu. Ia tidak menyentuhnya sejak semalam. Tidak juga memindahkannya. Benda itu tetap di sana, seperti menunggu. Bu Sarti menarik napas panjang. Matanya sembab, bukan karena menangis, tapi karena semalaman ia tidak benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia seperti melihat kembali isi kain itu gelap, padat, dan membuat dadanya sesak. Ia mencoba berdoa tadi malam. Tapi entah kenapa, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Pandangan Bu Sarti perlahan beralih ke gentong. Air di dalamnya terlihat sama seperti biasa. Tenang, tidak keruh, tidak juga berkurang. Semuanya tampak normal. Cuma pengingat, bisiknya lagi. Kalimat itu seperti terus berputar di kepalanya. Ia bangkit perlahan, lalu berjalan mendekati gentong. Tangannya menyentuh bibir gentong yang dingin. Biasa saja, tidak ada yang aneh. Tapi saat ia menunduk sedikit, menatap permukaan airnya, bayangannya terlihat. Berbeda, bukan wajahnya yang ia lihat, hanya bayangan gelap yang tidak jelas bentuknya. Bu Sarti langsung menarik tubuhnya mundur. Napasnya tertahan. Ia berkedip beberapa kali, lalu melihat lagi. Kali ini, hanya wajahnya sendiri. Pucat, lelah, cuma pikiran. Gumamnya cepat, seolah ingin meyakinkan diri. Ia kembali duduk di depan tungku. Matanya kembali tertuju pada kain hitam. Waktu berjalan pelan. Azan subuh sudah lama selesai. Cahaya pagi mulai masuk dari celah jendela. Suara orang-orang mulai terdengar.
Di luar hari akan segera dimulai. Dan seperti biasanya, ia harus membuat jamu tapi kali ini tangannya tidak bergerak. Ia tahu, setelah ini, semuanya mungkin akan berubah. Atau justru tetap sama, dan itu yang paling ia takuti. Perlahan, Bu Sarti mengulurkan tangan, mengambil kain hitam itu. Dingin, lebih dingin dari semalam. Ia menggenggamnya erat, seolah kalau dilepas, ia tidak akan berani menyentuhnya lagi. Kalau cuma begini, katanya pelan, hampir berbisik, tidak mungkin apa-apa. Ia berdiri, langkahnya pelan menuju gentong. Setiap langkah terasa seperti ditarik mundur oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di luar, suara ibu-ibu mulai terdengar menyapu halaman. Seorang anak tertawa kecil. Kehidupan berjalan seperti biasa. Hanya dapur itu yang terasa berbeda. Bu Sarti berdiri tepat di depan gentong. Ia membuka kain hitam itu. Sedikit, sekali lagi benda di dalamnya tetap sama, gelap, tidak jelas bentuknya, seperti potongan sesuatu. Tapi bukan benda biasa. Ia tidak berani melihat terlalu lama. Tangannya gemetar, napasnya berat. Ia menutup mata. Bismillah, bisiknya pelan. Dan sebelum sempat berpikir lebih jauh, ia menjatuhkan benda itu ke dalam gentong. Pluk suara kecil, sederhana, tapi terasa terlalu jelas di telinganya. Air di dalam gentong bergetar sedikit, lalu tenang kembali. Tidak ada percikan, tidak ada perubahan. Semua kembali diam. Sarti membuka mata. Ia menatap permukaan air. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang mengambang, tidak ada yang tenggelam terlihat. Seolah benda itu tidak pernah masuk hening. Beberapa detik berlalu. Lalu 1 menit, tidak ada yang terjadi. Bu Sarti menghela napas panjang. Tubuhnya sedikit lemas, tapi juga anehnya lega. Tidak ada apa-apa, katanya pelan. Ia bahkan tersenyum kecil. Mungkin benar, itu hanya perasaan saja. Ia kembali ke tungku, menyalakan api, mengambil daun-daun yang sudah disiapkan. Rutinitas yang sama, tangan yang sama, gerakan yang sama. Air dari gentong ia ambil dengan gayung, lalu dituangkan ke dalam panci. Tidak ada yang berbeda. Api mulai membesar, air mulai memanas. Daun-daun dimasukkan satu persatu. Bau pahit jamu mulai memenuhi dapur, tapi kali ini Bu Sarti berhenti sejenak. Ia menghirup aromanya lebih dalam. Ada sesuatu sangat tipis, hampir tidak terasa tapi berbeda. Bukan bau daun, bukan bau air, lebih seperti bau tanah setelah hujan. Ia menoleh ke arah gentong. Diam, tidak bergerak. Perasaan saja. Gumamnya lagi, ia melanjutkan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, jamu sudah siap. Warnanya terlihat sedikit lebih pekat dari biasanya. Bu Sarti menuangkannya ke dalam teko, lalu mencicipi sedikit. Biasanya ia langsung tahu rasanya. Pahit, hangat, sedikit getir di ujung lidah. Tapi kali ini ia berhenti. Keningnya berkerut. Rasanya sama, tapi juga tidak sama. Ada sensasi yang tertinggal, lebih lama di lidah. Seperti pahit yang tidak mau hilang. Ia menelan pelan. Dadanya terasa hangat. Terlalu hangat. Bu Sarti menatap gelas di tangannya. Lama lalu, perlahan meletakkannya. Sudah cukup, katanya pelan. Ia tidak mencoba lagi. Pagi mulai ramai seperti biasa. Bu Sarti membuka warungnya. Meja kayu, bangku panjang, gelas-gelas yang sudah disusun rapi, semuanya tampak sama. Tidak ada yang berubah. Ia duduk di kursinya, menunggu seperti hari-hari sebelumnya. 1 menit, 5 menit. 10 menit, lalu seorang ibu berhenti di depan warung. Bu Sarti sedikit terkejut. Sudah lama tidak ada yang berhenti sepagi ini. Masih jual jamu, Bu? Tanya ibu itu. Iya, masih, jawab Bu Sarti cepat. Boleh 1? Boleh. Silakan duduk. Bu Sarti berdiri dengan cepat. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dadanya, harapan yang sudah lama tidak muncul. Ia menuangkan jamu ke dalam gelas. Memberikannya, ibu itu meminumnya pelan, lalu berhenti. Matanya sedikit menyipit. Pahit ya, katanya. Bu Sarti tersenyum kecil. Memang begitu, Bu. Ibu itu mengangguk, tapi tidak langsung pergi. Ia menghabiskan jamunya sampai habis. Lalu duduk sebentar, seperti menunggu sesuatu. Besok saya kesini lagi ya, Bu, katanya tiba-tiba. Bu Sarti sedikit terdiam. Silakan, Bu. Ibu itu membayar, lalu pergi. Langkahnya pelan. Tapi ia sempat menoleh sekali ke arah warung, seperti ragu untuk benar-benar pergi. Bu Sarti memperhatikan sampai ibu itu hilang di ujung jalan. Dadanya berdebar pelan. Baru 1 orang,
tapi terasa berbeda. Menoleh ke arah dalam rumah, ke arah dapur, ke arah gentong. Diam, tidak bergerak. Tapi entah kenapa pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bu Sarti merasa warungnya tidak akan sepi lagi, dan ia tidak tahu apakah itu kabar baik atau justru awal dari sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Pagi berikutnya datang lebih cepat dari yang Bu Sarti harapkan. Ia terbangun sebelum azan, tanpa benar-benar merasa tidur. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya seperti tidak pernah berhenti berjalan sejak kemarin. Dapur masih gelap saat ia masuk. Hanya ada cahaya samar dari luar yang menembus celah jendela. Gentong itu masih di tempatnya. Diam, tidak berubah. Tapi Bu Sarti tidak lagi melihatnya sebagai benda biasa. Ia tidak langsung mendekat. Tangannya justru sibuk menyalakan tungku, mempersiapkan don-don seperti biasa. Ia mencoba menjalani pagi. Itu seperti tidak ada yang terjadi. Seperti kemarin hanyalah hari biasa. Namun saat ia mengambil air dari gentong, ada rasa ragu yang muncul. Gayungnya sempat menggantung di atas permukaan air. Hanya sebentar, lalu ia tetap menyendoknya. Air itu terlihat sama, jernih, tidak berbau. Ia menuangkannya ke panci. Air dipanaskan, daun-daun dimasukkan satu persatu. Semua berjalan seperti biasanya. Tapi saat uap pertama naik dari panci, Bu Sarti kembali mencium bau itu. Bau tanah basah, lebih jelas dari kemarin. Ia menoleh cepat ke arah gentong. Masih diam. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya berdiri di sudut dapur seperti biasa. Bu Sarti menelan ludah. Sudah, terlanjur, bisiknya pelan. Ia melanjutkan pekerjaannya tanpa berkata apa-apa lagi. Saat matahari mulai naik, Sarti membuka warungnya. Udara pagi terasa sedikit lebih hangat. Jalanan mulai ramai oleh orang-orang yang berangkat kerja dan anak-anak sekolah. Ia duduk di bangkunya, menunggu. Namun belum sampai ia benar-benar siap, seorang ibu berhenti di depan warung. Orang yang sama seperti kemarin. "Pagi, Bu," katanya sambil tersenyum kecil. "Pagi. Masuk saja, Bu." Ibu itu langsung duduk, tanpa ragu. Tidak seperti biasanya pelanggan yang sering melihat-lihat dulu. Bu Sarti segera menuangkan jamu, seperti kemarin. "Ya," katanya. Ibu itu mengangguk. Ia meminum jamu itu lebih cepat dari kemarin. Tidak berhenti di tengah. Setelah habis, ia menarik napas panjang. "Pahit, tapi enak," katanya pelan. Bu Sarti tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Belum sempat percakapan berlanjut, seorang bapak datang. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Dalam waktu yang tidak lama, bangku-bangku di warung itu mulai terisi. Bu Sarti berdiri agak kaku. Ini tidak biasa. Biasanya satu pelanggan saja sudah jarang. Sekarang 4 orang duduk bersamaan. "Bu, saya juga satu ya," kata seorang bapak. "Iya, Pak. Sebentar." Tangannya mulai bergerak lebih cepat. Menuang, menyajikan, mengambil uang kembalian. Suara gelas bertemu meja mulai terdengar berulang. "Tambah satu lagi, Bu." "Iya, boleh dibungkus?" "Boleh." Semua berjalan begitu cepat. Terlalu cepat. Bu Sarti hampir tidak sempat berpikir. Ia hanya melayani, menuang, memberi, menerima uang. Tanpa sadar, napasnya menjadi lebih pendek. Jantungnya berdebar lebih cepat. Tapi bukan karena takut, lebih seperti terkejut dan sedikit senang menjelang siang. Sesuatu yang belum pernah terjadi, akhirnya terjadi. Ada orang yang berdiri, menunggu, mengantri. Bu Sarti sempat berhenti sejenak, melihat ke arah depan warungnya. 3 orang berdiri, menunggu giliran, tidak duduk. Tidek hanya berdiri, dengan tatapan yang sama tertuju ke arah teko jamu di meja. "Bu, lama ya?" tanya salah satu dari mereka. Bu Sarti tersentak. "Oh iya, sebentar ya Pak." Ia kembali bergerak cepat. Tangannya mulai sedikit gemetar, tapi tidak sampai menjatuhkan apapun. Suasana warung berubah. Tidak lagi sunyi seperti hari-hari sebelumnya. Ada suara percakapan, suara gelas, suara langkah kaki. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Semua orang yang datang terlihat sama. Bukan wajahnya, bukan pakaiannya, tapi caranya melihat. Mereka tidak banyak bicara, tidak tertawa, tidak juga mengeluh, hanya duduk, minum, lalu pergi. Atau menunggu dengan sabar, terlalu sabar. Seolah mereka tahu, mereka pasti akan mendapat giliran. Di sela kesibukannya, Bu Sarti sempat melirik ke arah jalan. Iya, beberapa orang berjalan lewat, lalu tiba-tiba berhenti, menoleh ke arah warung. Diam sejenak, lalu berbalik dan mendekat. Seperti ada sesuatu yang memanggil. Ia menelan ludah. Perasaan aneh mulai muncul, tapi ia menahannya. "Rezeki," gumamnya dalam hati. "Ini rezeki." Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Menjelang sore,
warung itu tidak pernah benar-benar kosong. Selalu ada satu atau dua orang yang datang atau menunggu. Bu Sarti mulai merasa lelah. Tangannya pegal, kakinya sakit karena terlalu lama berdiri. Tapi ia tidak berhenti. Ia tidak berani berhenti. Kalimat lelaki tua itu teringat jelas di kepalanya. Jangan pernah menolak yang datang. Beberapa kali ia ingin berkata, sudah habis. Tapi setiap kali kata itu hampir keluar, dadanya terasa sesak, seperti ada yang menahan. Akhirnya ia tetap melayani, terus, tanpa jeda. Saat azan maghrib terdengar, warung itu masih ramai. Lampu mulai dinyalakan. Cahaya kuning redup menyinari wajah-wajah pelanggan. Bu Sarti hampir tidak sadar bahwa hari sudah gelap. Ia hanya terus bekerja. Sampai akhirnya, tidak ada lagi yang datang. Tiba-tiba saja, seperti diputus, warung itu kosong. Sepi. Hanya dalam beberapa menit, Bu Sarti berdiri diam. Napasnya berat. Ia melihat ke arah jalan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Padahal beberapa saat lalu masih ada orang. Ia duduk perlahan di bangku. Tangannya gemetar. Di depannya, uang hasil jualan hari itu menumpuk. Lebih banyak dari yang ia dapatkan dalam seminggu. Ia menatapnya lama. Sangat lama. Lalu tanpa sadar, tangannya bergerak hendak menghitung. Tapi, ia berhenti. Kalimat itu muncul lagi. Jangan hitung uang setelah maghrib. Tangannya langsung ditarik. Napasnya tertahan. Ia menoleh ke arah dapur, ke arah gentong. Dari dalam sana, seolah ada suara kecil. Sangat pelan. Seperti sesuatu yang bergerak di dalam air. Bu Sarti tidak bergerak. Ia hanya duduk menatap kegelapan di dalam rumahnya. Sementara di luar, malam mulai turun sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, warungnya ramai, tapi hatinya tidak terasa ringan. Malam setelah warung itu ramai, terasa lebih panjang dari biasanya. Bu Sarti tidak langsung masuk ke dalam rumah. Ia masih duduk di bangku kayu, memandangi jalan yang sudah kosong. Lampu bohlam di atas kepalanya berpendar redup, sesekali berkedip kecil, seperti hampir padam. Uang di atas meja masih tergeletak. Tidak ia sentuh, tidak ia hitung. Hanya dibiarkan begitu saja, seperti benda yang bukan miliknya. Angin malam berhembus pelan, membawa suara daun bergesekan, dan sesekali suara anjing menggonggong dari jauh. Suasana kampung kembali seperti semula sunyi, sederhana, tapi tidak dengan perasaan Bu Sarti. Ada sesuatu yang tertinggal dari siang tadi. Keramaian itu terlalu tiba-tiba, terlalu penuh, dan terlalu mudah. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri pelan. Tangannya meraih uang di meja, bukan untuk menghitung, tapi untuk menyimpannya ke dalam kaleng kecil di bawah meja. Gerakannya hati-hati, seolah takut melakukan kesalahan kecil. Setelah itu, ia menutup warung. Pintu kayu didorong perlahan, lalu dikunci dari dalam. Bunyi klik terasa lebih keras dari biasanya. Di dalam rumah, suasana lebih gelap. Hanya ada lampu dapur yang masih menyala. Bu Sarti melangkah masuk dengan ragu. Matanya langsung tertuju ke arah gentong. Seperti ada kebiasaan baru yang terbentuk setiap masuk rumah. Ia harus melihatnya lebih dulu. Gentong itu tetap diam. Tidak berubah. Tapi entah kenapa, malam ini terlihat lebih dalam. Seperti ada ruang yang tidak terlihat di dalamnya. Bu Sarti menelan ludah. Ia berjalan mendekat, pelan. Langkahnya berhenti tepat di samping gentong. Ia tidak langsung melihat ke dalam, hanya berdiri, mendengarkan, dan disitulah ia mulai menyadari ada suara sangat pelan, seperti air yang disentuh sesuatu, atau seperti ada yang bergerak perlahan di dalamnya. Bu Sarti menahan napas. Ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin tikus, gumamnya pelan, tapi suara itu tidak seperti tikus. Tidak cepat, tidak berisik. Lebih seperti sesuatu yang sadar bahwa ia sedang didengarkan. Suara itu berhenti. Tiba-tiba, Bu Sarti langsung mundur satu langkah. Jet, berdetak lebih cepat. Ia tidak berani melihat ke dalam gentong. Tidak malam ini. Ia mencoba tidur lebih cepat, tapi tubuhnya tidak bisa benar-benar beristirahat. Setiap kali ia memejamkan mata, ia seperti mendengar kembali suara di dalam gentong itu. Pelan, berulang, seperti menunggu. Sekitar tengah malam, ia terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara yang sama. Dari dapur lebih jelas, seperti ada yang menyentuh air dengan pelan. Celep, hening, lalu lagi. Celep. Bu Sarti duduk di tempat tidur. Napasnya tertahan. Ia menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari sana terlihat sedikit cahaya dapur. Ia tidak bergerak, hanya mendengarkan. Suara itu berhenti lagi, tapi rasa tidak nyaman tidak ikut hilang. Ia menarik selimutnya sedikit lebih tinggi. Tidak berani keluar, tidak berani memastikan, dan untuk pertama kalinya,
Ia merasa rumahnya bukan lagi tempat yang sepenuhnya aman. Pagi datang tanpa banner-banner menghapus rasa malam tadi. Bu Sarti bangun dengan tubuh lelah. Tapi seperti kemarin, ia tetap masuk ke dapur. Rutinitas tidak boleh berhenti. Ia menyalakan tungku, mengambil daun, dan akhirnya menghadap gentong. Hari ini, ia tidak bisa menghindar. Ia harus mengambil air. Tangannya bergerak pelan mengambil gayung. Saat gayung menyentuh air, ia melihat sesuatu. Bukan jelas, hanya bayangan. Seperti ada yang ikut bergerak di permukaan air, padahal tangannya diam. Ia langsung menarik gayung itu. Air tetap tenang, tidak ada apa-apa. Bu Sarti menatapnya lama, lalu dengan ragu, ia tetap mengambil air itu. Tidak ada apa-apa, bisik lagi, tapi kali ini suaranya tidak seyakun kemarin. Warung dibuka seperti biasa, dan seperti kemarin, orang-orang mulai datang lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan sebelum ia benar-benar siap, sudah ada yang duduk. Bu, satu ya bu, saya juga bungkus 2. Suara-suara itu datang bertubi-tubi. Bu Sarti langsung sibuk. Hari ini lebih ramai, lebih padat. Antrian mulai terbentuk lebih awal. Tapi di tengah kesibukan itu, ada satu kejadian kecil. Seorang bapak yang baru duduk, tiba-tiba berdiri lagi. Bu, sudah habis? Tanyanya. Bu Sarti tertegun. Habis? Belum pak. Monsieur, bapak itu terlihat bingung. Tapi tadi saya lihat kosong. Bu Sarti menoleh ke arah teko. Masih penuh. Ia kembali menatap bapak itu. Masih ada pak. Bapak itu diam sejenak. Lalu duduk lagi. Ya sudah, mungkin saya salah lihat. Bu Sarti tidak menjawab. Tapi ada rasa dingin yang merayap pelan di punggungnya. Siang hari, seorang anak kecil lewat di depan warung. Aeber menatap Bu Sarti. Lalu perlahan mendekat ke ibunya yang sedang duduk. Bu, bisiknya pelan, tapi cukup terdengar. Ada orang di belakang itu. Ibunya langsung menoleh. Di mana? Anak itu menunjuk ke arah belakang Bu Sarti, ke arah pintu dapur. Bu Sarti ikut menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya dapur yang gelap. Tidak ada apa-apa, kata ibunya sambil tersenyum. Anak itu diam, tapi wajahnya tidak berubah. Ia masih terlihat takut. Bu Sarti kembali menghadap depan. Tanggal terasa dingin sore menjelang. Seperti kemarin, Bu Sarti mulai kelelahan. Tapi ia tidak berhenti. Ia tidak berani berhenti. Pantangan itu terus teringat. Jangan menolak, jangan berhenti, jangan melanggar. Dan entah sejak kapan, ia mulai tidak melayani karena ingin, tapi karena harus. Saat maghrib tiba, warung kembali kosong tiba-tiba. Seperti diputus lagi, tidak ada orang, tidak ada suara. Hanya angin dan suara azan. Bu Sarti duduk pelan, napasnya berat. Di depannya uang kembali menumpuk, lebih banyak dari kemarin. Ia menetap nia lama, sangat lama. Tangannya bergerak sedikit, hampir menyentuh, hampir menghitung. Tapi dari dalam rumah terdengar suara lebih jelas dari sebelumnya. Seperti sesuatu yang bergerak di dalam air. Dan kali ini disertai bunyi pelan, seperti bisikan. Bu Sarti langsung menarik tangannya. Ia tidak jadi menghitung, ia tidak berani. Ia hanya duduk diam, menatap ke arah dapur yang gelap, sementara malam turun perlahan. Dan aturan itu tidak lagi terasa seperti saran, tapi seperti sesuatu yang menggosip. Beberapa hari berlalu, warung Bu Sarti tidak pernah sepi lagi. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, sudah ada orang yang datang, duduk diam, menunggu, seolah mereka tahu bahwa mereka harus datang lebih awal. Dan setiap hari, antrian itu selalu ada. Tidak pernah kosong. Bu Sarti tidak lagi terkejut. Ia hanya menjalani, menuang, memberi, menerima uang, lalu mengulang lagi. Seperti tubuhnya bergerak sendiri. Seperti sudah hafal tanpa perlu berpikir. Namun kampung mulai berubah. Pelan, hampir tidak terasa. Awalnya hanya bisik-bisik kecil. Di pos ronda, beberapa bapak mulai membicarakan hal yang sama. Aneh. Ya, akhir-akhir ini saya sering mimpi haus, kata salah satu dari mereka. Lah, saya juga, jawab yang lain. Haus sekali, tapi minum air biasa tidak cukup. Terus, dalam mimpi, saya ke warung Bu Sarti, hening sejenak, angin malam berhembus pelan, menggerakkan daun pisang di belakang mereka. Saya juga begitu, sahut bapak lain. Suaranya lebih pelan. Mereka saling berpandangan, tidak ada yang tertawa. Biasanya hal seperti itu dianggap sepele. Tapi kali ini rasanya berbeda. Di siang hari, ibu-ibu yang berkumpul di depan rumah juga mulai merasakan hal yang sama. Saya kemarin mimpi aneh, kata seorang ibu sambil mengupas sayur.
Mimpi apa? Seperti jalan sendiri ke warung Bu Sarti, terus minum jamu. Banyak sekali terus. Bangun-bangun mulut saya pahit. Ibu yang lain langsung mengangguk. Saya juga begitu. Serius, iya, seperti benar-benar minum. Mereka tertawa kecil, tapi tawa itu tidak lama. Karena tidak ada yang benar-benar merasa lucu. Bu Sarti mendengar semua itu. Tidak langsung, tapi dari potongan-potongan. Obrolan dari pelanggan yang bercerita sambil minum. Dari anak-anak yang bicara tanpa sengaja, hanya diam, tidak ikut menanggapi. Tapi setiap kali mendengar cerita itu dadanya terasa sedikit lebih berat. Suatu pagi, seorang ibu datang dengan wajah pucat. Ia duduk tanpa banyak bicara, seperti biasa Bu. Tanya Bu Sarti. Ibu itu mengangguk. Jamu diberikan. Ia meminumnya perlahan, tapi kali ini ia berhenti di tengah. Tangannya gemetar sedikit. Bu Sarti, katanya pelan. Iya Bu, saya tiap malam mimpi ke sini. Bu Sarti tidak langsung menjawab. Dalam mimpi, saya minum terus, tapi tidak pernah kenyang. Suara ibu itu semakin pelan, seperti ada yang kurang. Henning Mek, saya datang lagi pagi ini. Ia menghabiskan jamunya, lalu menatap gelas kosong itu lama, seolah berharap ada sesuatu yang tertinggal di sana. Bu. Sarti berdiri kaku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Terima kasih Bu, kata ibu itu sebelum pergi. Tapi nada suaranya tidak terdengar. Seperti orang yang baru merasa lebih baik. Anak-anak mulai menjadi yang paling sensitif. Setiap sore, saat mereka bermain di jalan, beberapa dari mereka selalu menghindari lewat depan. Warung kalau terpaksa lewat, mereka akan berlari atau menunduk suatu hari. Seorang anak kecil berhenti di depan warung. Ia berdiri diam, menatap Bu Sarti. Lama Bu Sarti tersenyum kecil. Mau beli nak? Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah belakang Bu Sarti. Di situ ada yang berdiri. Bu Sarti langsung menoleh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa saat ia kembali melihat anak itu. Anak itu sudah mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Dia lihat aku, bisiknya pelan. Lalu ia berlari pergi. Bu Sarti tidak bergerak, tongganya yang memegang sendok terasa dingin. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Suara dari gentong semakin sering terdengar, tidak selalu keras. Kadang hanya seperti riak kecil. Kadang seperti sesuatu yang disentuh dari dalam, dan kadang seperti suara napas pelan dekat. Suatu malam, Bu Sarti tidak tahan lagi. Ia bangun dari tempat tidur, berjalan ke dapur. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia berdiri di depan gentong, lampu dapur menyala redup, bayangan gentong memanjang ke lantai. Ia menunduk, menatap ke dalam. Air itu terlihat lebih gelap, bukan karena kotor, tapi seperti lebih dalam dari seharusnya. Ia memperhatikan lama, sangat lama. Dan di tengah permukaan itu, ia merasa melihat sesuatu bergerak. Bukan bentuk, bukan wajah, hanya gerakan. Seperti bayangan yang tidak mengikuti cahaya. Bu Sarti mundur satu langkah. Napasnya tertahan. Cukup, bisiknya. Ia tidak berani melihat lagi hari-hari berikutnya. Berjalan seperti itu, warung tetap ramai, bahkan semakin ramai. Orang-orang datang tanpa ragu, seolah mereka butuh, seolah ada yang memanggil, tapi di balik itu mereka mulai berubah. Wajah-wajah terlihat lebih lelah, mata lebih sayu. Beberapa sering datang lebih dari sekali sehari dan selalu dengan alasan yang sama, seperti ada yang kurang. Bu Sarti mulai sadar, tapi ia tidak berhenti. Ia tidak bisa. Setiap kali ia berpikir untuk menutup warung, dadanya terasa sesak, seperti ada yang menahan napasnya, seperti ada yang mengingatkan. Suatu sore, saat antrian masih panjang, Bu Sarti berdiri di belakang meja. Tangannya bergerak otomatis, menuang, memberi, mengambil uang. Lalu di tengah semua itu, ia merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan sentuhan, tapi perasaan. Seperti ada yang berdiri tepat di belakangnya, dekat, sangat dekat. Ia tidak langsung menoleh, tubuhnya kaku, napasnya melambat pelan. Ia mencoba melihat dari sudut matanya. Tidak jelas, hanya bayangan, tapi cukup untuk membuatnya tahu ia tidak sendirian. Dan mungkin ia tidak pernah benar-benar sendirian sejak hari itu. Hari-hari berjalan tanpa jeda, warung Bu Sarti tetap ramai. Bahkan sekarang, antrian sudah menjadi hal biasa. Orang-orang tidak lagi heran. Mereka datang, duduk, minum, lalu pergi atau kembali lagi di hari yang sama. Seolah ada sesuatu yang menarik. Mereka tidak terlihat, tapi terasa. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Bukan pada warungnya, tapi pada orang-orang yang datang. Seorang bapak yang biasanya banyak bicara, kini duduk diam.
Ia minum jamunya tanpa suara, tanpa komentar. Padahal dulu, ia selalu mengeluh soal rasa pahit, atau sekadar bercanda ringan. Hari itu, ia hanya menatap gelasnya, kosong, lalu berdiri dan pergi. Keesokan harinya, ia datang lagi, dan tetap seperti itu. Diam kosong. Seorang ibu yang sering membeli jamu untuk suaminya. Mulai datang 2 kali sehari, pagi dan sore. Suami saya bilang, kalau tidak minum ini, badannya tidak enak. Katanya suatu pagi. Memangnya sakit, Bu? Tanya Bu Sarti pelan. Ibu itu menggeleng. Tidak tahu. Katanya cuma lemas. Tapi kalau sudah minum, mendingan sebentar. Sebentar? Ibu itu mengangguk. Lalu lemas lagi. Hening. Bu Sarti hanya menuangkan jamu tanpa berkata apa-apa lagi. Tangannya terasa sedikit lebih dingin. Keluhan mulai terdengar. Pelan. Tidak langsung terasa sebagai masalah besar. Tapi cukup sering untuk membuat orang mulai memperhatikan. Bu, saya akhir-akhir ini kalau makan kok tidak ada rasanya ya? Seperti hambar ya? Iya, padahal biasanya enak. Beberapa pelanggan lain mengangguk. Saya juga begitu. Mulut saya pahit terus. Tapi kalau minum jamu ini, agak mendingan. Kalimat itu selalu diakhiri dengan hal yang sama. Mereka tetap minum, tetap datang, tidak berhenti, Bu. Sarti mulai memperhatikan. Lebih dari sebelumnya, ia melihat wajah-wajah itu lebih pucat, lebih lelah, lebih kosong. Tapi mereka tetap datang. Dan setiap kali minum jamu Eda Parubahan, kecil, mata mereka sedikit lebih hidup, napas mereka lebih ringan, namun itu tidak bertahan lama. Besoknya, mereka kembali lagi dengan wajah yang sama seperti sebelumnya. Suatu siang, seorang lelaki muda datang, bukan pelanggan tetap. Wajahnya terlihat bingung. Ia duduk, tapi tidak langsung memesan. Bu Sarti mendekat. Mau pesan, Mas? Lelaki itu mengangguk pelan. 1, Bu. Ia menerima gelasnya, lalu meminumnya perlahan baru setingga ia berhenti. Keningnya berkerut. Kenapa, Mas? Tanya Bu Sarti. Lelaki itu menatap gelasnya. Pahit, memang begitu. Tapi enak, katanya pelan. Nada suaranya berubah. Seperti menemukan sesuatu yang tidak ia cari. Ia menghabiskan jamunya, lalu duduk diam. Lama saya, tadi sebenarnya cuma lewat, katanya. Bu Sarti tidak menjawab, tapi tiba-tiba ingin mampir. Ia tersenyum kecil. Aneh, besok saya kesini lagi ya, Bu. Bu Sarti hanya mengangguk, dan entah kenapa ia merasa kalimat itu bukan permintaan, tapi kepastian. Sore hari, suasana warung seperti biasa, ramai, padat, antrian panjang. Namun kali ini, Bu Sarti mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan dari pelanggan, tapi dari dirinya sendiri. Saat ia mencicipi sedikit jamu dari sendok, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak pahit, tidak hangat, tidak ada rasa. Berhenti, mencoba lagi. Tetap sama, kosong, seperti air biasa. Bu Sarti menatap sendok itu lama, lalu perlahan menoleh ke arah pelanggan. Mereka tetap minum dan tetap bereaksi. Pahit ya, Bu. Segar sekali. Enak. Semua komentar itu masih ada. Hanya dirinya yang tidak merasakan tangannya. Mulai gemetar. Ia mencoba sekali lagi. Masih tidak ada rasa. Dadanya terasa dingin. Ia menoleh ke arah dapur, ke arah gentong. Pintu dapur terbuka, sedikit gelap di dalamnya. Tapi dari sana ia merasa sesuatu sedang melihat. Bukan mata, bukan bentuk, tapi perasaan yang jelas. Mengawasi, menunggu, dan mungkin menikmati malam itu. Setelah warung tutup, Bu Sarti duduk sendirian di dalam rumah. Uang di meja tidak ia sentuh. Ia tidak tertarik lagi. Ia hanya duduk menatap kosong ke depan. Mulutnya terasa pahit, tapi bukan karena jamu. Lebih seperti rasa yang tidak bisa hilang. Dari dalam ia bangkit perlahan, melangkah ke dapur. Setiap langkah terasa berat. Gentong itu sudah menunggu. Seperti biasa, ia berdiri di depannya, diam, lalu perlahan menunduk, melihat ke dalam. Air itu tidak lagi terlihat jernih. Bukan kotor, tapi seperti lebih gelap, lebih dalam, dan untuk sesaat ia merasa melihat bayangan, bukan bayangannya, tapi bayangan lain yang bergerak pelan, seolah berenang. Bu Sarti langsung menutup mata. Napasnya berat. Ini salah, bisiknya pelan. Sangat pelan. Tapi tidak ada yang menjawab, tidak ada yang membantah, tidak ada yang menghentikan, hanya suara pelan dari dalam gentong, seperti sesuatu yang terus bergerak, terus hidup, dan perlahan mengambil sesuatu yang tidak terlihat dari semua yang datang, termasuk Durinia. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya.
udara dingin tidak lagi menyegarkan. Justru membuat napas terasa pendek. Langit terlihat pucat, seperti belum sepenuhnya bangun dari malam yang panjang. Bu Sarti duduk di dapur, menatap tungku yang belum ia nyalakan. Tangannya diam. Di depannya, daun-daun jamu sudah siap seperti biasa. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak langsung memulai. Perasaan tidak nyaman sejak malam tadi belum hilang. Tentang bayangan di dalam gentong, tentang rasa yang hilang dari lidahnya sendiri, dan tentang satu hal yang tidak bisa ia jelaskan, seperti ada sesuatu yang semakin dekat. Ia tetap memasak, rutinitas tidak bisa dihentikan. Begitu saja, air dari gentong tetap ia ambil, tangan tetap bergerak, api tetap menyala. Namun kali ini, ia tidak mencicipi jamunya. Ia tidak ingin tahu rasanya. Atau mungkin takut memastikan bahwa dirinya benar-benar tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Warung dibuka seperti biasa, dan seperti hari-hari sebelumnya antrian sudah ada. Lebih panjang dari kemarin. Beberapa orang bahkan berdiri di pinggir jalan, menunggu. Dengan sabar, tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang pergi. Seolah menunggu adalah bagian dari kebutuhan mereka. Bu Sarti mulai melayani gerakannya otomatis. Tapi matanya tidak lagi sama. Ia mulai memperhatikan satu persatu wajah yang datang, lebih dalam, lebih lama, dan semakin ia melihat, semakin ia menyadari sesuatu. Wajah-wajah itu tidak benar-benar hidup seperti sebelumnya. Mata mereka terlihat sayu, gerakan mereka sedikit lambat, dan saat mereka minum ada kelegaan yang terlalu dalam, seperti orang yang baru saja mendapatkan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Menjelang siang, seorang bapak datang tergesa-gesa. Wajahnya panik, napasnya tidak teratur. Bu Sarti, katanya sambil mendekat ke meja. Bu Sarti berhenti menuang. Iya Pak, Pak Rukman meninggal. Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa pelanggan yang sedang duduk ikut menoleh. Pak Rukman? Tanya seseorang. Iya, yang rumahnya dekat musola. Hening. Pagi tadi ditemukan. Di rumahnya. Kenapa? Bapak itu menggeleng pelan. Tidak tahu, tapi aneh. Kenapa aneh? Wajahnya tenang, tapi ia berhenti. Seolah ragu untuk melanjutkan. Tapi apa Pak? Tanya Bu Sarti pelan. Bapak itu menatapnya sebentar. Lidahnya hitam. Suasana langsung berubah. Tidak ada yang bicara. Angin siang yang tadi terasa biasa, kini seperti membawa sesuatu yang dingin. Dokter bilang apa? Tanya orang lain. Belum jelas. Katanya bukan sakit biasa. Hening lagi. Bu Sarti berdiri kaku. Tangannya masih memegang teko. Pak Rukman. Iya, ingat. Pelanggan tetap hampir setiap hari datang, duduk di bangku yang sama, minum pelan, dan selalu bilang, hal yang sama pahit tapi enak. Dadanya terasa sesak. Terakhir dia kesini kapan? Tanya seseorang. Semalam, saya lihat dia masih duduk di sini, jawab bapak lain. Beberapa orang langsung menoleh ke arah bangku, kosong di sudut. Bangku itu terlihat biasa saja, tapi sekarang terasa berbeda, seperti menyimpan sesuatu. Bu Sarti menunduk, pikirannya mulai bergerak cepat. Terlalu cepat ia mencoba mengingat. Semalam Pak Rukman memang datang. Duduk, minum, lalu pulang. Tidak ada yang aneh. Atau ia tidak melihatnya. Mungkin kebetulan saja, kata seseorang mencoba menenangkan. Orang meninggal ya memang waktunya. Beberapa mengangguk, tapi tidak semua percaya. Bisik-bisik mulai terdengar. Pelan, hampir tidak jelas. Tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Yang aneh, tidak ada yang pergi. Tidak ada yang membatalkan pesanannya. Tidak ada yang berhenti. Minum, mereka tetap duduk, tetap minum jamu, seolah kabar kematian itu tidak cukup kuat untuk menghentikan mereka. Bu Sarti memperhatikan itu dengan perasaan campur, aduk, takut, bingung, dan sesuatu yang lain, seperti sadar bahwa semua ini tidak normal. Sore hari, suasana kampung mulai ramai dengan kabar duka. Beberapa orang berjalan menuju rumah. Pak Rukman, suara tahlilan mulai terdengar pelan dari kejauhan. Tapi di warung, Bu Sarti antrian tetap ada. Bahkan bertambah beberapa orang yang baru datang langsung bertanya. Bu, masih ada? Iya, masih. Selalu itu jawabannya. Tidak pernah habis, tidak pernah kosong. Saat matahari mulai turun, seorang ibu yang tadi siang ada di warung kembali datang. Wajahnya pucat. Bu Sarti, katanya pelan. Iya Bu, saya tadi ikut ke rumah Pak Rukman. Bu Sarti diam. Waktu dimandikan, bau dari mulutnya. Ia berhenti. Seperti jamu, jantung Bu Sarti terasa berhenti sejenak. Ia tidak menjawab. Tidak bisa. Ibu itu melanjutkan. Suaranya hampir berbisik dan lidahnya hitam pekat, hening,
Suara sendok di gelas tiba-tiba terasa terlalu keras. Malam mulai turun. Seperti biasa, setelah maghrib, warung tiba-tiba kosong. Cepat, seolah semua orang pergi bersamaan. Bu Sarti duduk sendiri, napasnya berat. Di depannya, uang menumpuk lagi. Lebih banyak dari kemarin. Tapi ia tidak melihatnya. Pikirannya hanya satu, Pak Rukman. Dan apa yang terjadi padanya? Perlahan, ia berdiri. Melangkah ke dalam rumah. Ke dapur. Setiap langkah terasa lebih dingin. Lebih sunyi. Gentong itu sudah menunggu. Seperti biasa, ia berdiri di depannya, tidak langsung melihat, hanya diam. Lalu suara itu muncul lagi. Dari dalam, lebih jelas. Seperti sesuatu yang bergerak perlahan. Dan kali ini, seperti ada suara lain. Sangat pelan, seperti bisikan. Bu Sarti menahan napas. Tangannya gemetar, ia tidak berani menunduk, tidak berani melihat. Tapi ia tahu apapun yang ada di dalam sana. Tidak hanya diam, dan mungkin baru saja mulai mengambil sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Malam setelah kematian, Pak Rukman terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara jangkrik masih berbunyi, angin masih berhembus pelan. Dan dari kejauhan, suara tahlilan masih terdengar samar. Tapi ada sesuatu yang hilang dari suasana itu. Seperti ada bagian dari kampung yang ikut diam. Bu Sarti berdiri di dapur, tepat di depan gentong. Ia belum juga berani melihat ke dalam. Tangannya menggantung di samping tubuhnya. Kaku, dingin. Suara dari dalam gentong itu masih ada, pelan, berulang. Seperti sesuatu yang bergerak perlahan di air yang tidak terlihat ujungnya. Dan di sela suara itu, ada bisikan, tidak jelas, tidak bisa dimengerti. Tapi cukup untuk membuat dadanya terasa sesak. Cukup, bisiknya, pelan. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru terasa lebih dekat, seperti mendengar dari dalam kepalanya sendiri. Bu Sarti akhirnya menunduk, pelan. Dengan napas yang tertahan, ia melihat ke dalam gentong. Air itu tidak lagi terlihat seperti air. Permuk, gelap, pekat, seperti tidak memantulkan apapun. Dan di dalamnya ia melihat gerakan. Bukan bayangan biasa, bukan pantulan, tapi sesuatu yang benar-benar bergerak, seperti bentuk yang tidak utuh, seperti banyak sesuatu yang saling bertumpu. Ia langsung mundur, napasnya tersengal. Ini salah, katanya lebih keras, tapi tidak ada jawaban, tidak ada yang membantah. Hanya suara itu yang terus ada. Malam itu, Bu Sarti tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah, bersandar pada dinding. Lampu kecil menyala redup, matanya kosong menatap ke depan, dan di kepalanya potanggen-potanggen kejadian mulai tersusun. Orang-orang yang datang, wajah mereka yang berubah, keluhan yang sama, mimpi yang sama. Dan akhirnya Pak Rukman, ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya berat. Ini bukan rezeki, desit. Kalimat itu terasa berat keluar dari mulutnya. Seperti ada yang menahan, seperti ada yang tidak setuju. Pagi datang, dan seperti tidak ada yang terjadi. Antrian kembali ada, lebih panjang dari sebelumnya. Orang-orang tetap datang, dengan wajah yang sama, dengan kebutuhan yang sama. Bu Sarti berdiri di belakang meja. Diam, ia tidak langsung melayani. Tangannya tidak bergerak. Seorang pelanggan memanggil, "Bu, jamu satu." Ia tidak menjawab. "Bu," suara itu terdengar lagi. Lebih keras. Bu Sarti mengangkat kepala. Menit. Orang itu lama, sangat lama. Lalu perlahan, "Hari ini tidak jualan." Hening, kalimat itu terasa aneh. Bahkan di telinganya sendiri. Beberapa orang di antrian mulai berbisik, "Tidak jualan? Kenapa? Padahal saya butuh." Suasana berubah, tidak lagi tenang seperti biasanya. Ada sesuatu yang tidak nyaman. "Bu, saya sudah dari pagi nunggu," kata seseorang. "Besok saja," jawab Bu Sarti pelan. "Tidak bisa, Bu." Nada suaranya berubah. Lebih dalam, lebih berat. Seperti bukan sekadar keluhan. Harus sekarang. Bu Sarti merasakan sesuatu di dadanya. Sesak, seperti ada yang menekan dari dalam. Ia menggenggam ujung meja. Lebih erat. "Tidak bisa," katanya pelan. Dan saat itu, ia merasakan sesuatu di belakangnya. Dekat, sangat dekat. Seperti ada yang berdiri tepat di belakang punggungnya. Ia tidak menoleh, tapi ia tahu, ia tidak sendiri. Suara di kepalanya kembali. Bukan dari luar, bukan dari gentong, tapi dari dalam dirinya sendiri. "Jangan menolak." Kalimat itu jelas, sangat jelas, seperti diucapkan tepat di telinganya. Napas Bu Sarti menjadi tidak teratur. Tangannya mulai gemetar. Di depannya, orang-orang mulai terlihat tidak sabar, tapi wajah mereka tidak lagi sama.
Ada sesuatu yang berbeda. Mata mereka lebih kosong, lebih dalam, seperti tidak benar-benar melihat, tapi tetap menatap ke arahnya. Bu, suara itu datang lagi, pelan, dari belakang. Kali ini, Bu Sarti tidak bisa menahan diri. Ia menoleh, pelan, dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya. Bukan jelas, tidak utuh, tapi cukup untuk membuat tubuhnya kaku. Seperti bayangan yang lebih gelap dari bayangan lain, berdiri di belakangnya, terlalu dekat. Dan dari bayangan itu, seperti ada banyak bentuk lain, bertumpuk, bergerak perlahan, seolah semua yang datang tidak pernah benar-benar pergi. Napas Bu Sarti terhenti, matanya membesar. Ia tidak bisa bergerak. Semua ini dari mereka, bisiknya. Ia mulai mengerti, bukan jamunya yang membuat orang datang, bukan rasanya, tapi sesuatu yang ikut bersama setiap gelas yang diminum. Sesuatu yang mengambil pelan, sedikit demi sedikit, dari setiap orang, dan menyimpannya di sana, di dalam gentong. Bu Sarti tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Langkahnya cepat, hampir berlari. Orang-orang di luar bersuara, "Bu, tunggu." Tapi ia tidak peduli. Ia langsung menuju dapur. Ke arah gentong, tangannya gemetar, napasnya berat. Harus dihentikan. Katanya, ia meraih gayung. Dan tanpa berpikir panjang, ia menyiramkan air dari gentong ke lantai. Sekali, 2 kali, 3 kali, air itu tumpah, menyebar di lantai dapur. Tapi, tidak habis. Permukaannya tetap sama, tidak berkurang. Seperti tidak pernah disentuh. Suara dari dalamnya berubah. Lebih keras, lebih seperti sesuatu yang terganggu. Dan untuk pertama kalinya terdengar jelas, seperti banyak suara, berbisik bersamaan. Bu Sarti mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Cukup, cukup," katanya. Air di lantai mulai meresap, tapi bukan ke tanah. Seperti menghilang kembali. Dari luar, suara orang-orang mulai terdengar lebih keras. "Bu Sarti, jangan ditutup. Kami butuh." Suara mereka tidak lagi terdengar seperti manusia biasa. Lebih seperti tuntutan, lebih seperti sesuatu yang tidak bisa ditolak. Bu Sarti berdiri di tengah dapur, menatap gentong itu. Dan akhirnya, ia berhenti. Tangannya jatuh lemas, napasnya perlahan tenang. Bukan karena lega, tapi karena menyerah. Ia berjalan keluar, pelan, kembali ke warung. Orang-orang masih menunggu, wajah mereka kembali seperti semula. Atau setidaknya terlihat seperti itu. Bu Sarti duduk di kursinya, diam sejenak. Lalu, tangannya bergerak mengambil teko, menuang jamu ke dalam gelas. Satu, lalu satu lagi, dan satu lagi. Antrian kembali berjalan, seperti tidak pernah berhenti. Sore hari, suasana kembali seperti biasa. Ramai, penuh, tidak ada yang membicarakan Pak Rukman lagi. Tidak ada yang mempertanyakan apapun. Semua berjalan normal. Terlalu normal. Saat matahari mulai tenggelam, Bu Sarti berdiri di belakang meja. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Ia melayani tanpa bicara, tanpa ekspresi. Dan di belakangnya, bayangan itu masih ada. Diam, mengawasi, menunggu. Malam turun, warung masih ramai, antrian masih panjang, seolah tidak akan pernah habis. Dan di antara suara gelas, langkah kaki, dan bisik pelan, sesuatu terus berlangsung. Perlahan, tanpa terlihat, mengambil, mengisi, dan tidak pernah benar-benar berhenti. Karena yang datang ke warung itu bukan hanya manusia, dan yang diberikan Bu Sarti bukan lagi sekadar jamu, melainkan sesuatu yang ditukar dengan bagian paling sunyi dari kehidupan seseorang yang tidak terasa hilang sampai semuanya benar-benar habis.